Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya, Pak Mato. Yuk belajar bareng. Pertidaksamaan linear satu variabel, disingkat PTLSV. Pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertidaksamaan itu apaan sih? Kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan dan mengandung variabel. Nah, tanda ketidaksamaan itu maksudnya yang mana nih? Yang lebih kecil simbolnya kayak gini, ya. Kalau lebih besar simbolnya yang ini. Dan lebih kecil sama dengan mirip kayak yang ini cuman ditambah garis di bawahnya. Dan yang lebih besar sama dengan mirip sama dengan yang ini ya, cuman ada garis di bawahnya juga. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel itu adalah pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya 1. Nah, ini adalah contoh-contoh PTLSV. Nah, teman-teman bisa cek dulu pertama dari tanda-tandanya nih yang ketidaksamaannya ya. Ini lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih besar, atau yang ini lebih kecil sama dengan ya. Nah, terus variabel yang digunakannya juga berpangkat 1 ya dan cuma satu jenis. Ini hanya X, yang ini M. Di sini walaupun ada duanya ada Y ya, tapi tetap variabel yang digunakan hanya Y dan di sini huruf A aja. Oke. Nah, sekarang di slide berikutnya ini review dari slide sebelumnya karena kita mau menentukan mana yang PTLSV, mana yang bukan. Nah, pertama kita lihat dulu di sini. Nah, di sini apakah dia PTLSV? Nah, pertama cek. Di sini tandanya ketidaksamaan bukan. Ini tanda sama dengan, ini adalah persamaan, bukan pertidaksamaan. Jadi dari tandanya saja udah salah ya. Ini bukan. Nah, selanjutnya di sini tandanya ketidaksamaannya benar, lebih kecil ya. Cuman kita cek variabelnya. Di sini variabelnya pangkatnya pangkat 2, padahal yang diminta adalah pangkat 1 kan. Berarti ini pun salah. Nah, selanjutnya ini pertidaksamaannya ada ya, dari ketidaksamaannya ini lebih besar ya. Masih benar, cuman pas di sini ada X dan Y. Sedangkan kalau satu variabel ya cuman satu aja. Kalau X aja, kalau Y aja. Nah, kalau yang ini bukan PTLSV juga. Nah, selanjutnya kalau yang ini, nah di sini pertama simbol ketidaksamaannya itu ada, yaitu lebih kecil sama dengan. Terus di sini ada variabelnya yaitu huruf Y, sehingga ini adalah PTLSV. Penyelesaian PTLSV dengan pindah ruas. Nah, di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian atau disingkat HP dari pertidaksamaan berikut. Ini soal pertama. 3X kurangnya 6 kurang dari 2X tambah 3 dengan X elemen bilangan cacah. Nah, ini cara ngerjainnya sama seperti pindah ruas di persamaan ya, sama-sama aja. Jadi kita bagi ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kalau persamaan itu kan dipisahinnya dengan tanda sama dengan. Nah, kalau ini dipisahnya dengan tanda ketidaksamaan, yaitu yang kalau di sini adalah lebih kecil ya. Lebih kecil dari atau kurang dari ya. Nah, di sini ruas kirinya 3X kurangnya 6 dan ruas kanannya 2X tambah 3. Nah, supaya ruas kirinya hanya ada 3X, berarti kan minus 6-nya pindah ruas menjadi plus 6. Oke ya. Nah, sekarang plus 3 ditambah plus 6 hasilnya adalah 9. Nah, tandanya masih tetap nih sama ya. Jadi kurang darinya masih tetap kayak gini. Dilanjutin aja dari atas. Nah, sekarang yang 2X ini harus pindah kan, karena di ruas kanan hanya angka aja, nggak ada unsur-unsur variabelnya. Berarti 2X ini pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Oke ya. Sehingga kita dapat 3X kurangi 2X itu adalah 1X alias X lebih kecil dari 9. Nah, bilangan cacah berapa aja sih yang kurang dari 9?
Berarti kalau cacah mulai dari angka 0 kan sampai 8. 9-nya nggak masuk ya, karena ini nggak pakai tanda sama dengan. Nah, selanjutnya di soal nomor 2, di sini ada di ruas kirinya harus dikaliin lagi seperti biasa ya. Dan di sini X-nya adalah elemen bilangan bulat. Nah, cara jawabnya ini seperti biasa dikali dulu, sehingga yang di ruas kiri jadi 12X dikurangi 8. Ya, ruas kanannya tetap seperti yang di atas, hanya melanjutkan saja. Dan di sini minus 8-nya kita pindahkan ke kanan menjadi plus. Ya, sehingga minus 14 tambah 8 kita akan mendapat minus 6. Loh, mana 15-nya? Nah, 15 di sini udah pindah nih ke kiri, jadinya negatif. Ya, karena di sininya kan positif, pindah ruas ke kiri jadinya negatif. 12X dikurangi 15X berapa tuh? Jadinya negatif 3X lebih kecil sama dengan dari minus 6. Nah, di sini yang harus diperhatikan. Lihat di sini koefisiennya alias yang bersanding dengan si X-nya itu nilainya negatif kan? Ini ada syarat baru nih, penting. Tanda ketidaksamaan berubah ketika koefisien X bernilai negatif. Ini ya maksudnya pindah ruas. Nah, kan ini supaya X-nya sendiri kan harus pindah nih, minus 3-nya. Nah, ketika minus 3-nya pindah, tuh. Minus 6 dibagi minus 3 kan. Nah, yang asalnya celangap ke kanan nih, jadi celangapnya pindah ke kiri arahnya. Sehingga selanjutnya minus 6 bagi minus 3 kan hasilnya 2 ya. Berarti jawabannya X lebih besar sama dengan dari 2. Ya, gitu. Selanjutnya kita coba soal-soal yang lainnya. Soal nomor 3, di sini kita punya 5X dikurangi 5 lebih besar dari 1 tambah 2X ya. Oke, X-nya bilangan bulat. Di sini ruas kirinya yang ini, ruas kanannya yang 1 tambah 2X. Tahapannya sama kayak pengerjaan pindah ruas di persamaan. Jadi di sini minus 5-nya pindahin ke kanan. Sehingga yang ruas kirinya tinggal 5X ya. Tuh, 5-nya udah jadi positif. Nah, sekarang biar nggak bingung ya, jadi kalau mau dijumlahin yang angka dengan angka lagi. Berarti 1 tambah 5 adalah 6. Oke, sedangkan 2X di sini kalau di tahap berikutnya itu udah nggak ada karena udah pindah ke kiri. Yang asalnya positif menjadi negatif. Ya, jadi tukeran gitu. Nah, sekarang 5X kurangi 2X. Jadinya berapa? 3X. Lebih besar dari 6. Oke, nah sekarang supaya X aja nih di ruas kirinya, berarti 3-nya harus pindah ke ruas kanan. Yang asalnya perkalian jadi pembagian. Jadi 6 dibagi 3, jadinya X lebih besar dari 2. Nah, himpunan penyelesaiannya berapa aja sih yang X lebih dari 2 tapi bilangan bulat? Nah, kalau ditulis HP sama dengan 2-nya nggak masuk ya. Jadi mulai dari angka 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dari titik-titik ini tak terhingga karena dia bilangan bulat. Oke. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 kita punya 3X kurangi 2 lebih besar sama dengan 4X tambah 6. Dan ini X-nya elemen bilangan bulat juga. Nah, ini cara jawabnya. Kita tulis lagi seperti biasa, terus minus 2 ini pindahin ke kanan, jadi penjumlahan ya. Nah, sekarang 6 tambah 2 itu adalah 8. Oke, sekarang 4X yang di sini, nih di tahap selanjutnya udah nggak ada nih di ruas kanan, yaitu dia udah pindah ke kiri nih di tahap berikutnya, yaitu menjadi negatif. Yang asalnya positif nih, positif 4X menjadi negatif 4X. Nah, 3X kurangi 4X, hati-hati, jawabannya adalah minus 1X ya, alias minus X. Lebih besar sama dengan 8. Nah, di sini kayak tadi lagi nih, kalau koefisiennya nilainya negatif, ketika pindah ruas tandanya berubah. Ini kan negatif 1 nih. Nah, supaya jadi X doang, berarti kan negatif 1-nya pindah ya ke ruas kanan. Tapi tandanya yang celangapnya tadi ke kiri, jadinya pindah ke kanan ya. Tuh celangapnya jadi pindah ke sini. Minus 1-nya tetap kalau pindah ruas dibawa minusnya ya. Jangan lupa. 8 dibagi minus 1. 8 dibagi minus 1 tuh hasilnya adalah minus 8. Jadi HP-nya adalah X yang lebih kecil sama dengan minus 8.
Berarti kalau bilangan bulat berarti dari titik-titik tak terhingga negatif sampai ke negatif 8. Negatif 8-nya masuk karena di sini ada tanda sama dengannya. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga beres. Jika bermanfaat, boleh dong di-share, dan jika suka, boleh dong di-like. Dan apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.